sengaja datang ke Barreskrim untuk melaporkan Pak Ustadz Yahya Waloni. Kita skenario politik yang ada di Indonesia ini sebenarnya biang keroknya itu cuma satu. Kalau Bapak mau tahu, cuma satu biang kerok yang membuat kita semua khawatir di Indonesia ini. Bu, nenek-nenek yang di Jakarta tuh yang ada saya sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati itu Megawati. Mungkin karena geram dengan pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang kontroversial, Ferdinand Hutahian membalasnya dengan keras. Kita lawan radikalisme di media sosial, kita lawan intoleransi dimanapun dengan buzzer-buzzer kebenaran, buzzer NKRI, buzzer bangsa. Saya ceramah di Masjid Al-Falah. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajingan, Bajang. Karena kalau kita biarkan mereka seperti ini, apakah kita mau bangsa ini menjadi bangsa yang penuh hoax, bangsa yang penuh ujaran kebencian, bangsa yang barbar dan tidak ada aturan? Tentu kita tidak mau. Usianya sudah usur, boleh dikatakan sudah mau mati, sudah mau menghadap Allah. Ditanya, mau nggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Nggak jadi ukuran, sudah mau mati, ambisi. Pernyataan-pernyataannya kita nonton dan dengarkan, dan diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ETE. Apa yang didapatkan umat dari orang sejenis Yahya Waloni kayak gini, yang dengan bangga menceritakan kebiadabannya sendiri di hadapan pendengarnya, Sampaikan hoax, memfitnah, mencaci maki, memprovokasi, menghasut, ujaran kebencian, segalanya memang harus dipenjara. apakah kita masih mau merusak agama kita dengan menyanjung orang seperti Waloni ini? Semakin orang seperti Waloni dikasih panggung dalam agama, semakin umat Islam mencoreng agamanya sendiri. Mungkin karena geram dengan pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang kontroversial, Ferdinand Hutahian membalasnya dengan keras. Menurut penerawangan saya, Waloni ini akan mati lebih dulu daripada Ibu Mega, kata Ferdinand pada Selasa hari ini. Sebelumnya diberitakan pendakwa yaitu Ustadz Yahya Waloni kembali membuat pengakuan mengejutkan. Kali ini penceramah yang dikenal keras saat berdakwah tersebut mengaku pernah mendoakan Megawati Soekarno Putri agar cepat mati. Pengakuannya terkait Mega tersebut disampaikan Yahya Waloni lewat sebuah video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Termometer Islam seperti yang dilihat pada Minggu 14 Februari 2021. Dalam video ceramahnya itu, Ustadz Yahya Waloni mengaku berulang kali terlibat hukum lantaran menghina tokoh tertentu. Akan tetapi, kata Yahya, apa yang ia sampaikan tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dilaporkan karena menghina beberapa tokoh. Saya katakan Megawati supaya cepat mati, dilaporkan ke polisi saya. Padahal apa yang saya sampaikan itu berdasarkan hadis, ucap pendakwa Yahya Waloni. Ia pun menceritakan saat itu Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan ucapannya terhadap Megawati tersebut. Bahkan menurut Yahya, malah pemerintah yang justru merasa tersinggung dan melaporkannya ke polisi. Menurut Yahya Waloni, doanya terhadap Putri Proklamator Bung Karno itu lantaran ia menilai Megawati sebagai sosok yang zalim. Nabi katakan, janganlah mendoakan umur panjang kepada orang yang zalim. Berarti kita boleh dong doakan Megawati tapi jangan umur panjang, tuturnya. Mengutip oleh Hobbs ID, selain mendoakan Megawati Soekarno Putri untuk cepat mati, Yahya Waloni dalam video ceramahnya itu juga berbicara soal kezaliman yang terjadi di Indonesia. Ia mengaku tak heran seandainya negara terus-menerus dilanda bencana, sebab menurutnya terlalu banyak kezaliman serta kemunafikan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, Yahya Waloni juga menyinggung pihak yang keras mengkritik pendakwa saat menyampaikan isi ceramah yang keras. Kalau kita berdakwah keras begini dibilang radikal, anti Pancasila, anti NKRI, anti undang-undang, anti pilar-pilar kebangsaan, jangan dibalik-balik, PKI. Ini konsep yang sudah berakar kuat. Kita yang menyampaikan dakwah tegak lurus berdasarkan Quran dan hadis dianggap lawan dan kelompok radikal, ujarnya. Setelah sebelumnya mengeluarkan pernyataan kontroversi soal kebenaran virus corona, kini Ustadz Yahya Waloni kembali mengatakan bahwa COVID-19 hanyalah akal-akalan saja. Oleh karena itulah dia menghimbau kepada masyarakat agar jangan mau dibodohi. Menurutnya, pandemi yang telah membunuh jutaan jiwa tersebut hanya rekayasa bisnis semata.
Itulah mengapa hingga kini dia tak pernah mau mengenakan masker. Hal itu disampaikannya dalam sebuah video berjudul "Vaksin Kok Dipaksa Bahkan Sampai Mau Dipenjara, Rezim Apa Ini?" di saluran YouTube Termometer Islam. Ustadz Yahya Walloni mengatakan, saat ini masyarakat terpecah menjadi dua kubu, yakni yang memakai masker dan tidak memakai masker. Padahal kata dia, orang yang tidak memakai masker bukan berarti salah. Bisa jadi, itu hanya sekedar prinsip alias preferensi pribadi. Lagi pula, menurutnya Presiden Jokowi sendiri yang bicara mengenai berdamai dengan COVID-19. Jika hendak berdamai, tambah dia, maka sebaiknya jangan terkungkung dengan aturan mengenai wajib menggunakan masker. Pria yang dikenal keras saat berdakwah itu menambahkan, sejak dulu dia tidak pernah mau memakai masker, sebab menurutnya COVID-19 hanya sekadar permainan bisnis alias akal-akalan pihak tertentu. Yahya Walloni mengingatkan sakit dan mati sejatinya sudah digariskan Tuhan. Maka berkaca dari hal itu, masyarakat diminta jangan terlalu takut dengan COVID-19. Ia sekali lagi menegaskan pandemi yang sedang melanda kita saat ini mungkin hanya sekedar permainan bisnis. Itulah mengapa umat Islam sebaiknya buka mata, jangan mau dibodoh-bodohi pihak tertentu. Entah itu COVID-19 ada atau tidak, yang saya tahu ujung-ujungnya bisnis. Ini yang lain di kantor-kantor dan di hotel-hotel pura-pura pakai masker, padahal udah setengah mati bernafas. Bukan melawan, kok jadi ustadz melawan? Tidak melawan kok, tapi kita menjelaskan pada umat untuk cerdas memahami segala bentuk realitas. Umat Islam ini jangan terlalu bodoh. Apa yang dikatakan pemerintah, iya-iya saja, katanya. Mungkin karena geram dengan pernyataan Ustadz Yahya Walloni yang kontroversial, Ferdinand Huta-Heian membalasnya dengan keras. Menurut penerawangan saya, Walloni ini akan mati lebih dulu daripada Ibu Mega, kata Ferdinand pada Selasa hari ini. Sebelumnya diberitakan pendakwah yaitu Ustadz Yahya Walloni kembali membuat pengakuan mengejutkan. Kali ini penceramah yang dikenal keras saat berdakwah tersebut mengaku pernah mendoakan Megawati Soekarno Putri agar cepat mati. Pengakuannya terkait Mega tersebut disampaikan Yahya Walloni lewat sebuah video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Termometer Islam seperti yang dilihat pada Minggu 14 Februari 2021. Dalam video ceramahnya itu, Ustadz Yahya Walloni mengaku berulang kali terlibat hukum lantaran menghina tokoh tertentu. Akan tetapi kata Yahya, apa yang ia sampaikan tersebut berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dilaporkan karena menghina beberapa tokoh. Saya katakan Megawati supaya cepat mati, dilaporkan ke polisi saya. Padahal apa yang saya sampaikan itu berdasarkan hadis, ucap pendakwa Yahya Walloni. Ia pun menceritakan saat itu Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan ucapannya terhadap Megawati tersebut. Bahkan menurut Yahya, malah pemerintah yang justru merasa tersinggung dan melaporkannya ke polisi. Menurut Yahya Walloni, doanya terhadap putri proklamator Bung Karno itu lantaran ia menilai Megawati sebagai sosok yang zalim. Nabi katakan, janganlah mendoakan umur panjang kepada orang yang zalim. Berarti kita boleh dong doakan Megawati tapi jangan umur panjang, tuturnya. Mengutip oleh Hops ID, selain mendoakan Megawati Soekarno Putri untuk cepat mati, Yahya Walloni dalam video ceramahnya itu juga berbicara soal kezaliman yang terjadi di Indonesia. Ia mengaku tak heran seandainya negara terus-menerus dilanda bencana, sebab menurutnya terlalu banyak kezaliman serta kemunafikan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, Yahya Walloni juga menyinggung pihak yang keras mengkritik pendakwah saat menyampaikan isi ceramah yang keras. Kalau kita berdakwah keras begini dibilang radikal, anti Pancasila, anti NKRI, anti undang-undang, anti pilar-pilar kebangsaan, jangan dibalik-balik, PKI. Ini konsep yang sudah berakar kuat. Kita yang menyampaikan dakwah tegak lurus berdasarkan Quran dan hadis dianggap lawan dan kelompok radikal, ujarnya. Setelah sebelumnya mengeluarkan pernyataan kontroversi soal kebenaran virus corona, kini Ustadz Yahya Walloni kembali mengatakan bahwa COVID-19 hanyalah akal-akalan saja. Oleh karena itulah dia mengimbau kepada masyarakat agar jangan mau dibodohi. Menurutnya, pandemi yang telah membunuh jutaan jiwa tersebut hanya rekayasa bisnis semata. Itulah mengapa hingga kini dia tak pernah mau mengenakan masker. Hal itu disampaikannya dalam sebuah video berjudul "Vaksin Kok Dipaksa Bahkan Sampai Mau Dipenjara, Rezim Apa Ini?" di saluran YouTube Termometer Islam. Ustadz Yahya Walloni mengatakan, saat ini masyarakat terpecah menjadi dua kubu, yakni yang memakai masker dan tidak memakai masker. Padahal kata dia, orang yang tidak memakai masker bukan berarti salah. Bisa jadi, itu hanya sekedar prinsip alias preferensi pribadi.
Lagi pula, menurutnya Presiden Jokowi sendiri yang bicara mengenai berdamai dengan COVID-19